kita pernah membawa ke Baduy, tentu saja ke Baduy dalam gitu, karena memang ada perbedaan bagaimana kultur kehidupan antara masyarakat kita, katakanlah masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang memang masih dibungkus oleh aturan-aturan adat, dan kita mengajak mahasiswa untuk meneliti bagaimana nilai-nilai kultural ataupun nilai-nilai kearifan lokal yang memang hidup di mereka. Kemudian ke daerah pesisir utara gitu kan, itu yang tentu saja akan berbeda juga dengan kita gitu. Nah, itu semuanya kita kemas di dalam mata kuliah yang sifatnya teori, kemudian kita praktik juga. Mata kuliah teori hukum konstitusi, kita mengajak mereka untuk langsung melihat bagaimana sih persidangan di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Kemudian kita juga melakukan studi juga ke gedung DPR, bagaimana proses persidangan yang selama ini mungkin mahasiswa itu taunya bahwa orang-orang di DPR itu kerjanya cuma tidur gitu ya, atau apapun itu, ternyata ya tidak seperti itu gitu. Saya Ade Anggreni Kartika Devi, selamat datang di studio siniar FKIP Untirta. Kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang acap kali dianggap hanya hafalan, teori saja. Padahal peranannya sangat penting untuk kita dalam menghadapi era disrupsi. Sudah hadir bersama kita Bapak Dinar Sugiana Fitriadi. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio siniar FKIP. Kita akan mengupas lebih dalam berkaitan dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana relevansinya dan apa sih menariknya jurusan ini? Pak Dinar, kita ini satu bidang ilmu. Betul. Satu bidang ilmu maksudnya seperti ini. Di dalam peraturan pemerintah mata kuliah PPKN begitu ya, itu adalah hal yang harus diajarkan, wajib dari mulai jenjang SD sampai perguruan tinggi. Kalau PPKN itu menjadi dasar negara, bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsanya. Betul. Jadi kita punya kemiripan nih Pak Dinar. Tetapi Pak Dinar selalu saja ada yang bilang kalau belajar PPKN itu selalu yang menghafal, hanya teori saja, tidak relate lah dengan kehidupan saat ini. Itu sebetulnya seperti apa sih Pak Dinar? Ya, memang betul. Ketika kita berbicara Pancasila, kalau misalkan kita tanya ke anak-anak ya Bu ya, termasuk bahasa Indonesia dan mata kuliah pengembangan kepribadian lainnya, memang kecenderungan adalah monoton. Nah, makanya di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu, karena kita adalah amanat dari undang-undang, termasuk dengan bahasa Indonesia sendiri, maka khusus untuk di FKIP Untirta ini kita mencoba untuk menghapuskan stigma bahwa pendidikan Pancasila itu membosankan. Karena memang selama ini kan di SD, SMP dan seterusnya itu kebanyakan adalah hafalan. Kita berbicara undang-undang, berbicara ideologi dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua, kajian kita itu lebih luas sebetulnya Bu. Dan kita bisa mengajak, intinya dalam pembelajaran itu tidak lagi yang sifatnya monoton tadi, menghafal dan lain sebagainya. Tadi ya Pak Dinar, di awal bahwa ternyata ilmu-ilmu yang ada di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu membantu setiap individu untuk menghadapi era disrupsi ataupun isu-isu kontemporer. Sebetulnya cakupan kajiannya itu apa saja Pak Dinar? Oke, untuk di PPKN sendiri kita ada 4 rumpun keilmuan ya Bu. Ada pengajaran, kemudian ada rumpun politik, kemudian rumpun hukum dan sosial masyarakat. Jadi memang kami mempersiapkan itu supaya betul tadi, zaman kita semakin hari semakin cepat berubah dan kita tidak bisa menghindari perubahan itu, betul kan? Nah, artinya kita bagaimana caranya mempersiapkan peserta didik khususnya mahasiswa, terutama untuk isu-isu yang sekarang ini gitu, supaya anak-anak itu intinya adalah, kalau yang sederhana deh untuk PPKN ini adalah bagaimana dari moralitas kita tetap terjaga, kita tidak terbawa oleh arus perubahan yang semakin hari
semakin kuat ini. Nah, ini berkaitan dengan moral ya Pak ya. Kalau ada Immanuel Kant itu menyebut bahwa kalau melihat ke atas itu ada bintang-bintang di langit yang indah. Kalau melihat ke dalam diri itu ada hukum moral. Artinya tanpa moralitas keindahan manusia itu tidak ada. Nah, untuk hal tersebut Pak Dinar, mata kuliah yang secara spesifik membahas itu seperti apa Pak Dinar? Oke, untuk terkait dengan moralitas sendiri, kita di PPKN itu ada mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Memang mata kuliah itu khususnya untuk pertama kan kita harus sebagai individu itu kita harus mengetahui. Baru nanti setelah mengetahui baru kita lebih jauh lagi bisa mengimplementasikan itu. Ada pendidikan nilai dan moral, kemudian ada pendidikan karakter juga. Kemudian ada mata kuliah yang memang terkait dengan moralitas itu, salah satunya mata kuliah isu-isu kontemporer kewarganegaraan, dan itu memang sangat relate. Kita mendesain mata kuliah itu untuk menjawab tantangan zaman tadi yang sebelum kita bahas itu sendiri. Nah, Pak Dinar, ini ada mata kuliah apa yang kemudian menyadarkan mahasiswa bahwa jurusan PPKN ini keren, relate, pembahasannya itu sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Ini bisa berbagi Pak Dinar, ada mata kuliah apa yang menarik begitu dan kalau untuk mata kuliah sendiri memang kita ada 4 rumpun itu tadi Bu. Jadi kita jabarkan dalam beberapa mata kuliah. Kemudian kalau misalkan kita yang relate nih untuk kejadian hari ini misalkan, itu ada salah satunya adalah pendidikan multikultural. Kenapa relate? Kita tahu beberapa hari yang lalu gitu ya, di salah satu kota ada hampir terjadi konflik gitu ya antara salah satu suku nih. Mungkin nanti bisa dibaca juga beritanya bahwa, nah ini menandakan bahwa walaupun kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi yang namanya konflik antar suku itu masih bisa terjadi. Kita ada persatuan Indonesia di sila ketiga, tetapi sampai saat ini implementasinya itu belum bisa menjamin 100% bahwa negara kita, bangsa kita itu bisa terlepas dari isu-isu SARA tadi, termasuk konflik suku begitu. Nah, Pak Dinar, mengemas pembelajaran tersebut, pengalaman belajar yang diberikan ke mahasiswa itu bagaimana Pak bentuknya Pak? Oke, untuk secara umum gitu Bu, kita ada yang sifatnya teori dan praktik tentu saja. Karena kita adalah rumpun sosial, maka laboratorium kita kan adalah masyarakat. Nah, maka kami di PPKN itu mengajak gitu ya, supaya mahasiswa itu memang merasakan bagaimana kondisi sosial yang ada di masyarakat sekitar. Entah itu kembali ke lingkungan keluarga, artinya masyarakat yang ada di sekitar domisili peserta didik ataupun mahasiswa, atau kita ajak mereka untuk praktek melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat yang notabene berbeda suku dengan kita, dan itu terimplementasi dari berbagai macam mata kuliah. Nah, artinya pengalaman langsung seperti apa kita bisa membedakan bagaimana habit yang dibangun oleh satu komunitas suku misalkan, dan kita bisa mengkomparasikan ataupun katakanlah membandingkan, dan tentu saja yang pada akhirnya bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai baik dari setiap komunitas masyarakat ataupun suku-suku yang tentu saja berbeda dengan kita masing-masing. Pak, tadi satu komunitas suku tertentu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa PPKN, suku di mana itu Pak? Oke, kita melalui mata kuliah itu tentu saja ya untuk yang di Banten kita sudah eksplor ke sana gitu, dan itu menjadi bagian daripada mata kuliah hukum adat, kemudian mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Nah, kita pernah membawa ke Baduy, tentu saja ke Baduy dalam gitu, karena memang ada perbedaan bagaimana kultur kehidupan antara masyarakat kita, katakanlah masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang memang masih dibungkus oleh aturan-aturan adat, dan kita mengajak mahasiswa untuk meneliti bagaimana nilai-nilai kultural ataupun nilai-nilai kearifan lokal yang memang hidup di mereka. Kemudian ke daerah pesisir utara gitu kan, itu yang tentu saja akan berbeda juga dengan kita gitu. Nah, itu semuanya kita kemas di dalam mata kuliah yang sifatnya teori, kemudian kita praktik juga.
Nah, pengalaman belajar itu yang kemudian membuat mahasiswa akhirnya keren juga nih jurusan PPKN gitu ya Pak. Betul betul. Semoga ini juga pengalaman yang memang berkesan ke mereka. Kita juga kalau keluar kita misal gitu ya, kita ke mata kuliah teori hukum konstitusi, kita mengajak mereka untuk langsung melihat bagaimana sih persidangan di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Kemudian kita juga melakukan studi juga ke gedung DPR, bagaimana proses persidangan yang selama ini mungkin mahasiswa itu taunya bahwa orang-orang di DPR itu kerjanya cuma tidur gitu ya, atau apapun itu, ternyata ya tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Bagaimana prosesnya mereka melakukan sidang dan lain sebagainya, kita contohkan ke mereka dengan mengajak mereka langsung datang ke sana. Pak, ini kaitannya bagaimana nih Pak? Maksudnya seperti ini, ketika masuk ke jurusan pendidikan PPKN, pasti pada akhirnya muara akhirnya adalah menjadi guru PPKN. Betul. Karena tadi ada pengalaman belajar, melihat langsung persidangan. Betul. Ini artinya ada peran lain yang bisa diambil oleh lulusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nih Pak, selain menjadi guru Pak. Oke, betul. Untuk lulusan sendiri memang fokus kita utama adalah untuk menjadikan mereka sebagai pendidik, tentu saja sebagai tenaga guru ya di persekolahan. Tetapi di lain itu juga berdasarkan data yang kami peroleh melalui tracer study, memang banyak juga dari mereka yang terjun langsung ke dunia politik salah satunya gitu. Kemudian juga selain itu ada yang melanjutkannya ke studi hukum gitu ya, ke ilmu hukum, karena memang kita membekali peserta didik ataupun mahasiswa, mohon maaf, dengan mata kuliah hukum. Dan tentu saja kalau misalkan kita berbicara mengenai bagaimana tantangan ke depan, ya mahasiswa juga kan harus bisa dalam konteks kewirausahaan ya. Dan itu tercermin juga dalam mata kuliah yang kami berikan ke peserta didik, ke mahasiswa, supaya mereka yang tadinya bukan hanya sebagai guru bisa juga berwirausaha, terutama dalam konteks yang masih beririsan dengan bidang keilmuan, artinya di dalam pendidikan. Nah, kita punya alumni yang memang sekarang mereka bekerja gitu ya, bukan hanya sebagai guru, tetapi ada yang di membuka usaha buku ya, yang berkaitan dengan percetakan buku dan lain sebagainya. Kemudian kalau guru sudah jelas lah gitu. Jadi sektor strategis lainnya yang bisa diambil oleh mereka tadi itu ya Pak ya, ke dalam dunia politik, berwirausaha. Kemudian apa lagi Pak? Dari hukum juga iya. Dari hukum juga iya. Ya, hukum. Oke, baik. Jadi memang kalau misalkan kita berbicara konsep pendidikan yang paling utama itu kan berasal dari keluarga. Dan memang seorang ibu lah yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai madrasah utama gitu ya, paling pertama dalam mengajarkan si anak. Maka kalau dalam konteks ini membangun karakter jawara gitu ya, melalui pendidikan pemberdayaan peran perempuan, maka perempuan itu yang nantinya akan menjadi seorang ibu gitu ya, walaupun itu jadi ibu rumah tangga tok gitu ya, tanpa ada embel-embel sebagai wanita karir dan sebagainya, seorang perempuan itu harus memiliki kualitas yang oke dalam konteks pendidikan, sehingga dia bisa mengajarkan pembiasaan baik, praktik-praktik baik terhadap anaknya. Karena kelak seorang anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya itu sudah memiliki sikap baik. Tinggal sekarang bagaimana kecerdasan seorang ibu, seorang perempuan bisa mengarahkan si anak supaya karakter baiknya, sikap baiknya itu lebih dominan daripada karakter jahatnya, gitu ya. Makanya melalui pembiasaan si ibu harus mengenalkan hal yang baik gitu dan seterusnya. Boleh dong pesan untuk mereka agar mereka tertarik masuk. Kalau tadi kan sudah ya satu kalimat yang membuat mereka yang tadinya ragu-ragu untuk masuk jurusan PPKN, tapi kemudian mereka bisa menjadi yakin. Apa Pak yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Ya, oke, baik. Jadi untuk adik-adik yang lulusan SMA, SMK, mari bergabung dengan jurusan PPKN di FKIP Untirta. Nanti kalian akan mendapatkan pengalaman yang menarik. Kita tidak hanya berbicara mengenai undang-undang, ideologi dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada isu-isu yang memang berkembang di dalam masyarakat.
kita semua saat ini. Itu saja Mas. Akreditasinya apa nih Pak? Untuk akreditasi alhamdulillah per 2024 kemarin kita memperoleh akreditasi unggul. Alhamdulillah akreditasinya unggul. Baik Sobat FKIP, jika hendak berkontribusi dalam membangun negara melalui pendidikan dan kesadaran bernegara, kalian dapat memilih jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Untirta yang sudah terakreditasi unggul. Demikian siniar hari ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak Ya, Dinar. terima kasih juga Bu. Terima Ya. kasih.